Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Terlalu gelap nggak? Atau oke-oke aja? Aman aja ya? Yang paling belakang aman? Justin aman, Justin? Banu aman, Banu. Itu Banu pantatnya nempel ya di situ ya? Kagak pindah-pindah. Dengarnya udah seminggu ya di situ. Dari minggu lalu di situ dia. Dari semester lalu. Pulang dong. Ya, oke. Ya, hari ini kita akan lanjutin lagi pembelajarannya teman-teman. Minggu lalu kita nggak ada praktikum ya, karena intinya kemarin tuh kan kita lebih ngebahas tentang, apa masih ingat nggak kemarin bahasannya? Eliminasi Gauss Jordan. Apa tuh bedanya sama eliminasi Gauss? Atau persamaannya dulu deh. Persamaannya Gauss Jordan sama eliminasi Gauss itu apa sih persamaannya? Sama-sama buat nyelesain matriks ya, atau menyelesaikan sistem persamaan linier gitu yang bisa digambarkan dengan matriks. Nah, terus sekarang bedanya apa bedanya? Kalau bentar satu-satu. Kalau eliminasi Gauss gimana metodenya? Betul, kita di eliminasi Gauss hanya melakukan pengenolan di diagonal, segitiga bawahnya diagonal ya. Terus akhirnya kita bakal dapetin elemen terakhir yang menggambarkan koefisien dari si variabel terakhirnya, misalnya Z gitu ya kan. Once sudah dapat itu diapain lagi? Ada namanya substitusi balik. Jadi di dalam Gauss elimination kita melibatkan dua tahap ya, yaitu pengenolan diagonal bawah lalu substitusi balik. Nah, terus sekarang kalau Gauss Jordan gimana tuh? Betul, kita membuat matriks pertamanya, itu matriks koefisiennya ya sebagai matriks identitas ya kan. Dengan cara, gimana caranya? Kita mengenolkan ya, komponennya tapi yang dinolkan bukan cuma segitiga bawah tapi juga atas. Selain itu kita juga membuat normalisasi ya, di mana elemen diagonalnya kita bikin jadi satu sehingga matriksnya jadi matriks identitas. Oke, sip. Udah oke lah ya semua ya. Ada PR juga kemarin, udah pada kerjain PR-nya? Oh iya. Saya belum cek, mari kita lihat. Internetnya bisa nggak ya? Siapa ada yang belum kerjain? Bisa nggak ya dicek ya? Bentar ya teman-teman, kayaknya kita harus connect ke internet dulu karena however kita butuh untuk pakai Google Colab ya. Yang lain udah bisa connect ke internet, bisa nyalain Google Colab-nya buat praktikum, buat kuliah kita hari ini. Nge-lag? Hotspot? Gak apa-apa, ntar ada billing lumba-lumbanya tapi. Passwordnya 0, 06 kali. 6 apa 8 kali gitu. Coba aja ya, sendiri. Password wifi saya kalau perlu. Rugi banyak gue. Oke. Apa deh kita nama mata kuliahnya? Komputasi fisika. Lah, mana dah tugas kuliah ya? Ya kemarin kita udah beres dengan si Gauss Jordan ini. Udah ngumpulin ya semua ya, aman ya? Oke, terus habis itu kalau kita lihat di sini siapa yang paling pernah ngumpulin nih? Masa? Oh iya bener, tanggal 15 dia udah ngumpulin. Buset, getol amat Zakwan ya. 15 kayaknya satu hari setelah kuliah ya kemarin ya. Langsung ya H+1 ya. Boleh kita kasih aplaus dulu buat Zakwan. Zakwan ya jam berapa itu? Jam 15, tanggal 15 ya. Jamnya berapa? Penasaran gak sih? Kepo banget ya anaknya. Gak usah ya. Coba tebak-tebak jam berapa nih? Jam 6.39 ya. Oke. Habis maghrib lah ya ini ngerjain ini. Oke, terus habis itu ini ada Givari. Terus habis itu ada Tafa. Udah tanggal 20 nih. Hari ini tanggal berapa deh? 21 ya? Oh, mayoritas dikerjain tadi malam nih. Ya kalau bisa dikerjain tadi malam kenapa harus lama lagi ya? Bahkan ini Indra jam 11 ya. Yang ngerjain tadi pagi siapa? Ini sih Dorin kenapa ngerjainnya 136 banget nih?
Jam 2 sama Revan nih ya. Jaga bumi. Ini di sepertiga malam ini ngerjainnya ini sama Revan ya. Nggak lagi sleep call kan ini ya? Kerjain tugas. Tugas woy, nugas. Oke, sip. Kenapa Dimas? Dimas belum kerjain Dimas. Katanya suruh nyari, Pak. Oh iya. Dimas nomor berapa Dimas? Kita bahas kali ya kerjanya Dimas ya. Boleh, Pak. Mana Dimas? Belum ada ya? Gak usah dibahas berarti. Nggak usah dibahas. Ya udah. Oke deh. Apa sih emang PR-nya kemarin tuh? Saya juga nggak inget. Intinya sih tentang evaluasi refleksi dari si metode Gauss-Jordan aja kan ya intinya ya. Tentang bedanya, terus proses eliminasi pivot nol segala macam ya. Oke lah. Saya rasa udah cukup lah ya buat materi kemarin. Ada yang mau tanya nggak tentang Gauss-Jordan? Tidak ada? Sudah aman? Bisa lanjut? Mari kita lanjut. Oke, hari ini kita akan bahas modul yang baru, yaitu tentang polynomial interpolation dan spline interpolation. Ya, jadi topiknya di sini tentang interpolation. Interpolation itu artinya apa sih? Interpolasi, betul. Interpolasi artinya apa interpolasi? Apa teman-teman? Masih ingat gak? Konsep interpolasi dari data discrete. Wah, bahasanya tuh kayaknya ribet banget ya. Tapi tentu teman-teman bisa recall nggak tentang makna dari interpolasi itu apa sih interpolasi? Gimana? Interpolasi itu apa ya artinya? Boleh yang mau nanya ChatGPT dulu silakan. Nah itu dia. Jadi interpolasi adalah proses memperkirakan nilai yang tidak diketahui di antara dua titik. Oke. Jadi contoh misalnya di sini kita punya misalnya data fisika, misalnya di sini kita punya mungkin kayak kemarin kali ya di kasus peluruhan, atau mungkin kalau studi kasus yang hari ini kita bakal pelajarin ini adalah grafik pendinginan suhu teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya air kopi panas gitu misalnya. Terus habis itu suhunya tentu kalau kopi panas suhunya berarti tinggi apa rendah? Tinggi kan ya, misalnya dia kopinya mendidih gitu ya kan, suhu awalnya 100 derajat ya kan. Nah terus habis itu misalkan kita melakukan pengukuran setiap 2 menit, di mana ketika data diambil setiap 2 menit, misalnya ini di menit kedua, dia dapat suhunya misalnya jadi 86 gitu. Suhu keempat dia jadi misalnya 53, suhu ke-6 dia jadi 20 misalnya, suhu suhu di menit ke-8 dia jadi berapa misalnya 15 dan seterusnya. Ini angkanya make sense ya teman-teman, karena emang kita tahu bahwa kalau kita biarkan kopi panas atau minuman panas di ruang terbuka maka dia pasti bakal jadi dingin, suhunya bakalan turun. Dan dari pendataan ini tentu teman-teman bisa jawab kalau misalnya ditanya berapa suhu kopi pada menit kedua, maka jawabannya adalah suhunya adalah 86 derajat Celcius. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya berapa suhu kopi pada menit ketiga, kira-kira teman-teman bisa jawab nggak? Dari data yang tersedia, tidak bisa. Karena data yang tersedia hanya memberikan dengan interval 2 menit, ya kan? Nah, disinilah interpolasi itu berperan. Jadi di sini kita akan tadi apa, Dara? Boleh ulang lagi definisi? Betul. Jadi di sini kita akan melakukan interpolasi. Kita akan memperkirakan nilai yang nggak diketahui di antara dua titik. Jadi di sini kalau kita mau cari suhu di menit ketiga, ya kan? Kita bisa perkirakan nih. Ya, ini teman-teman juga bisa memperkirakan juga ya. Kalau suhu di menit kedua itu 86, suhu menit keempat itu 53, berarti kira-kira berapa tuh suhu di menit ketiga? Berapa? 68? Ada perkiraan yang lebih bagus? Ada yang lebih baik atau yang lebih bagus? Saya kebalik ya, jadi bagis atau bauk. Ada perkiraan yang lebih bagus atau lebih baik? 8. Tadi katanya Peter berapa Peter? 68 lah ya. Peter 68 katanya. Peter. Ada yang mau buat perkiraan lebih bagus? Berapa? 70? Siapa itu? Indra, oke. Siapa lagi? Ada yang mau tebak lebih bagus lagi?
71. Siapa? Najma 71. Oke, sip. Nah, intinya teman-teman ngira-ngira ya, jadi namanya juga memperkirakan ya. Jadi kita nggak bisa memperkirakan secara tepat ya kan. Dan tentu kalau untuk sampai saat ini mungkin perkiraannya hanya berdasarkan feeling ya. Saya nggak tahu juga sih. Mungkin kalau saya tanya Peter dapat 68 itu dari mana Peter? 186 kurang 19. Dari mana sih? Oh, 100 kurang ke 86 kurang 19. Enggak dong, 14 gitu. Terus saya tahu. 86 kurang 14 gitu maksudnya. Gimana sih? 86 kali 53. 86 ke 53 kurang berapa? 33. 19 ke 33 berarti dikurang lagi 19 gitu. 14. 19. Berarti 76, Pak. 76 harusnya update ya. Pokoknya ada mekanisme hitung-hitungannya lah punya Peter ya. Kalau yang lain, Indra gimana? Indra 70 dari mana tuh? Pikirannya sama. Kalau Najma? Oh, dari Peter juga. Jadi semua bermula dari Peter ya. Asal mula segala. 69,5. Siapa tuh yang 69,5? Dara. Kenapa tuh 69,5 Dara? Itu kan dari 86 ke 53 itu kan perbedaannya 33. Nah, itu kan dari 2 ke 4. Itu dibagi 2 aja tuh. Dari 86 ke 53 bedanya berapa? 33 kan. 33 ini jadi segini ya, 33 nih ya. Terus habis itu? Bagi 2 aja. 33 dibagi 2. Berapa tuh 33 bagi 2? 16,5. Terus habis itu? Hasilnya jadi 16,5 dikurang 86 gitu. 86 dikurang 16,5 gitu. Jadinya 69,5. Oke, sip. Ya, boljek ya. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk interpolasinya. Jadi, tadi ya teman-teman bakal bisa lihat ya, ada pertimbangan yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan interpolasi ya kan. Ya memang terkesannya tadi kalau dari Peter dan kawan-kawan kayaknya nggak ada polanya ya. Tapi kayaknya yang dibikin sama Dara make sense ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat intinya Dara itu nyari nilai tengah di antara 86 dan 53 kan ya. Sebenarnya gampangnya kalau teman-teman mau cari nilai tengah tinggal dirata-ratain aja alias 86 tambah 53 dibagi 2 ya kan ya. Berapa tuh 86 tambah 53 bagi 2? 69,5 gitu ya kan. Jadi artinya ya banyak cara untuk melakukan interpolasi. Dan kebetulan yang Dara lakukan tadi itu termasuk sebagai salah satu metode interpolasi yang disebut sebagai interpolasi linier. Jadi Dara menganggap bahwa polanya ini dia seragam gitu penurunannya ya kan. Jadi dengan asumsi bahwa ini seragam berarti kalau dia ada di menit ketiga which is di tengah-tengah antara 2 dan 4, maka suhunya pun juga akan ada di tengah-tengah juga. Itu logika linier ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari pola penurunannya, kira-kira dia linear nggak ya? Nggak ya, dia agak ngelengkung ya sebenarnya kan ya. Nah, maka jadi sebenarnya nanti di sini kita akan bahas tentang beberapa pendekatan untuk melakukan interpolasi teman-teman dengan berbagai metode ya. Nah, sedangkan yang di sini sih yang akan kita lakukan di sini adalah polynomial interpolation ya. Jadi kalau yang tadi Dara lakukan itu namanya linear interpolation, interpolasi dengan menggunakan model linear di antara 2 nilai. Nah, tapi kalau polinomial itu artinya apa ya? Apa polinomial? Poli artinya banyak, nomial artinya banyak nomial. Apa teman polinomial? Artinya apa? Suku banyak, betul ya. Jadi kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan dengan persamaan dengan suku banyak. Apa yang maksudnya suku banyak? Banyak suku tuh ya. Apa nih teman-teman polinomial? Teman-teman nggak ingat kalau disebut fungsi polinomial, teman-teman kebayang nggak fungsi polinomial itu apa sih? Fungsi polinomial. Apa sih fungsi polinomial tuh? Fungsi yang terdiri dari banyak suku tadi, betul ya. Apa aja suku-sukunya? Apa teman-teman? AX kuadrat tambah BX
tambah C. Gini, ini polinomial namanya. Kalau ini apa namanya? Fungsi kuadrat ya, kuadrat. Terus apa lagi dong jadinya? AX pangkat N. Terus? Nggak tahu deh, ya gimana? Nanggung nih. Tambah? AN-1 pangkat? Hah? X pangkat? Terus? Bla bla bla. Apa nih maksudnya? DST-nya apa tuh maksudnya? Apa? Kayak gimana terusannya emang? Iya, dan seterusnya itu apa? A1X. Oke. Kayaknya mungkin teman-teman perlu recall lagi ya kalkulusnya ya. Sama siapa teman-teman kalkulusnya? Sama saya ya? Emang iya? Iya ya? Iya nggak sih? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau teman-teman ingat nih ya, fungsi itu kan terdiri dari beberapa macam ya. Ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, di atasnya lagi ada fungsi kubik, ada fungsi kuartik, ada fungsi pangkat 5, pentatik, atau ya itulah pokoknya macam-macam ya. Yang kalau misalkan kita tuliskan fungsinya dalam Y sama dengan, untuk fungsi linear bentuk umumnya apa? AX tambah B. Kalau fungsi kuadrat, AX kuadrat tambah. Kalau fungsi kubik, kalau fungsi kuartik, gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya merupakan fungsi polinomial, teman-teman. Kenapa? Karena semuanya memiliki suku yang banyak ya. Ya meskipun kalau linear nggak banyak-banyak amat sukunya. Tapi makin besar pangkatnya, makin banyak sukunya. Sehingga persamaan atau fungsi ini disebut sebagai fungsi polinomial. Yang membedakan mereka adalah ordenya. Jadi ini disebut fungsi polinomial orde 1 atau fungsi linear. Ini orde 2, ini orde 3, ini orde 4 ya kan. Sehingga kalau kita masuk ke fungsi yang tadi dibilang sama Dara dengan AX pangkat N, maka nanti teman-teman bakal bisa bayangin ya di suku berikutnya nanti kita bakal punya BX pangkat N-1 ditambah CX pangkat N-2 ditambah seterusnya sampai nanti kita ketemu si ujungnya itu dia udah nggak ada X-nya lagi gitu ya kan, atau konstan ya kan. Nah ini disebut dengan fungsi polinomial dalam bentuk umum ya. Kita juga bisa bilang dia fungsi polinomial orde ke N dong. Kan ini pangkatnya N yang paling tingginya ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Fungsi polinomial orde ke N. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Lanjut ya? Oke. Nah sekarang apa nih bedanya antara fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi kubik, dan juga fungsi polinomial dengan derajat yang lebih tinggi? Bedanya nanti ada secara umum ada di bentuk grafiknya teman-teman. Kalau fungsi linear, grafiknya berupa garis lurus, garis linear ya. Kalau fungsi kuadrat, kayak gimana grafiknya teman-teman? Kayak gimana fungsi dari grafik? Grafik dari fungsi kuadrat kayak gimana? Kayak U. Apa nama bentuknya? Parabola, betul ya. Kalau kubik gimana kubik bentuknya? Kotak? Enggak dong. Sinusoidal gini dong. Oke, mungkin teman-teman juga bisa lihat sederhananya bisa dianalisis dari jumlah kelengkungan kali ya. Kalau misalkan kita lihat untuk fungsi linear itu kan dia cuma lurus aja, dia nggak ada lengkungnya sama sekali ya. Kalau kuadratik dia cenderung memiliki satu kelengkungan ya. Sedangkan kalau kubik itu nanti dia cenderung punya dua kelengkungan kayak gini ya. Jadi kayak gini grafiknya mungkin ya. Kalau kuartik berarti punya berapa kelengkungan? Jadi mungkin bakal kayak gini tuh ya. Dan seterusnya. Jadi makin tinggi polinomialnya, maka grafiknya bisa kita bayangin bakal bisa makin ngeliuk-liuk. Oke? Jelas ya? Atau istilahnya jadi ada efek osilasinya. Kalau misalnya
derajat yang kita gunakan lebih tinggi. Ya. Oke. Nah sekarang balik lagi ke kasus yang tadi lagi kita mau coba deketin. Pada kasus penurunan suhu air panas ini, kita ngelihat penurunan yang sebetulnya agak linear sih, tapi belum tentu linear banget ya. Karena somehow kita ngelihat kayak kalau misalkan kita langsung bikin dia dalam bentuk grafik linear, kayaknya nggak ketemu tuh di bagian sininya, ya kan? Misalnya kita asumsikan dari 100 ke 86 linear dan polanya menerus gitu. Nah maka teman-teman bakal lihat ini ada off di sini ya kan? Sehingga maka mungkin instead of pakai pendekatan linear kayak yang tadi Dara lakukan, kita bisa tingkatkan polinomialnya. Misalnya dengan grafik parabola gitu ya kan. Jadi misalnya dengan grafik parabola dengan fungsi kuadrat, maka kita harapkan bisa dapetin fungsi yang ngelewatin semua poinnya nih, oke? Dan dengan fungsi yang kita udah bisa develop, nanti kita bisa lakukan interpolasi dengan lebih baik jadinya gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke, jadi kesimpulannya adalah pada kasus-kasus tertentu kita bisa punya data yang sifatnya discrete. Discrete itu artinya apa? Artinya terputus nih. Data-data terputus kayak gini itu istilahnya adalah discrete. Oke. Nah data discrete ini memiliki batasan di mana data discrete ini kita nggak bisa dapetin informasi untuk nilai-nilai yang diantara tadi kan ya. Sedangkan mungkin bisa jadi kita perlu untuk tahu ya kan. Kayak tadi misalnya berapa sih suhu pada waktu ketiga, berapa suhu pada menit kelima, berapa suhu pada menit ketujuh misalnya. Nah untuk mengetahui hal tersebut kita perlu kita bisa melakukan interpolasi polinomial tadi namanya ya. Dimana interpolasi polinomial itu nanti derajatnya bisa kita atur. Apakah kita mau melakukan pendekatan polinomial dengan linear, ataukah interpolasi kuadrat, ataukah interpolasi kubik, dan seterusnya ya kan. Yang harapannya nanti once kita udah ketemu fungsinya, nah kita bisa lakukan interpolasi ya kan. Kayak misalnya interpolasinya kayak gini nih ya kan fungsinya. Nah maka sekarang misalkan kita pengen tahu berapa suhu pada menit kelima nih. Nah itu tinggal kita ambil aja ke sini ya kan, atau masukin ke fungsinya. Nanti kita bisa evaluasi berapa suhunya gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini dengan dengan esensi dari interpolasinya? Jelas ya? Oke. Ya, jadi tadi teman-teman ya, jadi harapannya dengan mengikuti perkuliahan ini nanti teman-teman bisa menjelaskan tuh konsep interpolasi dari data discrete. Tadi kita udah bahas ya interpolasi itu apa, discrete itu apa, ya kan? Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah tadi kan kita udah bahas ya bahwa dengan interpolasi ini harapannya kita bisa bikin grafik ya kan yang dibangun dari fungsi polinomial ya kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara bikin fungsi polinomialnya nih dari sekumpulan titik data yang tersedia. Nah, itu yang akan kita coba untuk tuntaskan hari ini, teman-teman ya. Oke. Dan seterusnya nanti juga kita akan bahas tentang cara mencari koefisien polinomial dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi hari ini kita akan menggunakan Gauss-Jordan lagi. Jadi ini lebih ke implementasi Gauss-Jordan-nya juga. Nah, terus nanti kita juga akan identifikasi nih kira-kira batasan dari interpolasi polinomial itu ada apa aja. Oke, sip ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Aman? All good? Oke. Baik. Nah, sekarang kita mulai dengan landasan konseptual. Ini landasan konseptual sebenarnya kita udah bahas ya. Jadi, teman-teman bisa bayangin misalkan teman-teman punya sekumpulan data ya kan. Data di sini ada X0, Y0, X1, Y1 dan seterusnya sampai Xn, Yn. Nah, data ini sifatnya gimana tadi teman-teman? Discrete ya. Artinya apa discrete? Artinya dia terputus ya, dia hanya berada pada ya nilai-nilai tertentu yang didefinisikan oleh informasi yang diberikan nih, ya kan? Kayak gini ya. Jadi ini tuh yang ditulisin di sini X0, Y0 itu adalah koordinat dari data pertama. X1, Y1 itu adalah koordinat dari data kedua. Xn, Yn itu adalah koordinat dari data terakhir. Jelas sampai sini? Ya, jadi ini ada di X0, Y0. Ini ada di Xn, Yn. Oke? Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah, sekarang di sini interpolasi itu bertujuan untuk membangun suatu fungsi ya. Again, fungsi itu bisa kita bayangkan sebagai grafik karena setiap fungsi bisa kita bikin grafiknya ya kan. Nah, jadi objektif kita di sini adalah kita pengen bikin fungsi yang grafiknya melalui semua titik X, Y, I ini teman-teman.
Jadi kita pengen bikin grafik yang semuanya melalui titik-titik ini nih. Ini udah melalui semua belum nih? Kalau saya gambar kayak gini. Udah ya? Hopefully ya. Ya mungkin kalau ada yang nggak pas ya titiknya aja lah yang kita pasin. Susah bikin garisnya. Gitu. Jadi tapi ini jadi esensi kunci nih teman-teman ya. Bahwa dalam interpolasi polinomial ini kita harus memastikan bahwa semua titik yang kita punya itu dilintasi oleh si fungsi interpolasinya. Jelas sampai sini? Nanti ada lawan kata dari interpolasi itu ada yang namanya regresi atau linear fitting ya. Dimana kalau regresi itu tuh kita lihat trennya doang. Dan dalam konteks regresi, dia tuh nggak mesti ngelewatin semua titik. Ya. Jadi bedakan antara regresi dengan interpolasi ini ya. Jadi di sini kita lakukan interpolasi, artinya kita pengen membangun fungsi yang melalui semua titik yang ada di data yang diberikan di awal. Jelas sampai sini? Oke, good. Nah, nanti jadinya dengan adanya fungsi ini kita bisa mengestimasi tuh, tadi kata Dara kan ya, mengestimasi nilai-nilai yang berada di antara titik data gitu ya kan. Jadi dengan adanya bantuan dari kurva ini, kita bisa tahu nilai kayak misalnya di sini ya, di X keberapa. Nah, itu nilai Y-nya berapa. Nah, itu bisa kita cari tahu dari fungsinya ini. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Dan ini ya perlu dibedakan ya dalam konteks interpolasi dan regresi atau fitting ya. Di dalam interpolasi, fungsi harus melalui semua titik. Kalau regresi gimana? Dia tidak harus melalui semua titik. Oke. Nah, sekarang masuk ke persamaannya. Ini adalah persamaan polinomial. Sepakat ya? Kenapa ini persamaan polinomial? Karena ini simply yang tadi ya, yang tadi kita bahas pakai AX pangkat N, BX pangkat N-1, CX pangkat N-2, dan seterusnya. Itu kalau kita tulis pakai pangkat mundur ya. Tapi boleh aja dong kalau misalkan kita nulisnya dari pangkat konstan ya. Jadi kalau kita tuliskan dari konstan, kita bisa tuliskan dari belakang. Sama halnya kayak kita nulisin persamaan kuadrat misalnya dari C ditambah BX ditambah AX kuadrat. Kebayang nggak? Ya pangkatnya itu dimulainya, sukunya itu dituliskan dari suku konstan dengan X-nya meningkat ya. Dari ini X-nya pangkat 1. Lalu pangkat 2. Ya, ini untuk persamaan kuadrat yang ditulis dari belakang. Berarti kalau sekarang kita pengen bikin polinomial pangkat N, ya tentu dia pasti bakal mulainya dari konstan juga kan ya. Dari suku yang nggak ada X-nya. Nah sekarang biar penamaannya konsisten, di sini kita bisa kasih nama A0. Oke? Ya. Jadi A0 itu artinya adalah suku yang, atau koefisien dari suku yang X-nya itu nggak ada. Ya, atau mungkin kalau teman mau buat lebih general, kita bisa tuliskan kayak gini ya, A0 X pangkat 0. Terus ini A1 X pangkat 1, A2 X pangkat 2, dan seterusnya sampai AN X pangkat N ya. Jadi A0 itu adalah koefisien dari X pangkat 0. Berapa sih X pangkat 0? 1, jadi makanya dia nggak ditulis di sini. Jelas ya sampai sini? Nah terus kalau X pangkat 1, ya X saja kan ya, makanya ini juga satunya biasanya nggak ditulis di sini. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Dan ini adalah fungsi polinomial nih, ya kan? Nah, terus sekarang di sini kita pengen cari fungsi ini nih, ya kan? Jadi intinya sebenarnya dari fungsi ini tuh kan intinya kita mau cari koefisien-koefisiennya kan? Iya nggak? Karena X-nya itu adalah variabel kan? Ya. Kayak misalnya nih, kita punya persamaan kuadrat. Terus kita dikasih tahu nih, nilai A-nya sama dengan 2, B-nya 3, C-nya 4. Sehingga fx-nya jadi 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat ya kan. Nah tentu dengan informasi kayak gini, ini cukup untuk bikin grafik kan, ya nggak? Kayak gimana grafiknya? 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat. Kita bisa gambarin, grafiknya bakal jadi kayak gini. Ya, jelas nggak teman-teman sampai sini? Jadi artinya dengan mencari koefisien dari polinomial, kita bisa bikin grafiknya. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Aman? Lanjut? Lanjut. Nah, fungsi yang lagi kita bahas di sini nggak terbatas pada persamaan kuadrat ya, nggak terbatas pada fungsi kuadrat, sehingga kalau kita buat secara umum teman-teman ya, kita bisa tuliskan seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan tadi kan kita punya beberapa data point ya, teman-teman ya. Ada X0, Y0,
ada X1Y1, ada XNYN, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kita masukin si X0 ke fungsi polinomialnya, maka dia harus menghasilkan apa nih teman-teman? Kalau kita masukin X0 ke dalam sini, kita harusnya dapat apa? Dapat Y0, benar banget ya. Kalau kita masukin X1 ke sini, maka kita harus dapat Y1 ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan fungsinya seperti ini, ya kan? Maka untuk setiap data point yang kita punya, let's say untuk X0 ya, kalau kita masukin X0 ke dalam sini, kita masukin X0 ke dalam sini, kita masukin X0 ke dalam sini, maka kita akan punya A0 tambah A1 X0 tambah A2 X0 kuadrat tambah terus sampai AN X0 pangkat N sama dengan Y0. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, ini kita taruh di sini. Syung. Ya. Ini kan tadi yang kita tulis tadi ya. Ya, gitu ya. Jadi ini kita taruh sini ya. Dengan cara yang sama, dengan X1, kalau kita masukin ke sini, kita bakal dapat A0, A1X1, A2X2 kuadrat, ANX1 kuadrat, sama dengan Y1. Kita bisa masukin ke sini. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau kita punya 3 data point misalnya, berarti kita bisa bikin berapa persamaan? 3 persamaan ya. Sehingga kalau kita punya N data point, berarti kita bisa bikin berapa persamaan? N persamaan ya. Jadi nanti di sini kita bisa bikin sampai N baris nih, ya kan? Jelas sampai sini teman-teman? Dah, ada pertanyaan nggak sampai sini dulu nih? Ya, jadi kita bisa bikin persamaan kayak gini. Oke? Oke, udah? Aman? Aman ya? Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Ini persamaan yang kelihatannya sih polinomial ya, karena berpangkat N ya. Nah, tapi pada prinsipnya nilai X0, X1, X2 itu ada di data points, yang artinya ada nilainya. Sehingga kalaupun kita perlu untuk mengkuadratkan, mempangkat tigakan, atau pangkat N-kan, itu pun juga akan ada nilainya. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu tuh udah kita bisa hitung tuh. Kebayang ya? Jadi X0, X0 kuadrat, X0 pangkat N itu bisa kita hitung. Kebayang nggak maksudnya dihitung? Kebayang? Jadi mungkin contohnya kayak gini teman-teman, balik lagi ke data yang tadi ada angkanya ya. Kalau di sini X0, Y0-nya berapa sih? X0, Y0-nya berapa? Ini kan ya? X0-nya? X0-nya? X itu yang X-nya ya. X-nya 0, Y-nya 100. Jadi teman-teman bisa masukin X0-nya dengan 0 dan Y0-nya dengan 100 ya. Jadi artinya si persamaan ini nih, yang biru-birunya nih kita bisa masukin dengan 0 nih. Ininya masukin dengan 100. Jadi sederhananya nanti persamaan ini akan menyisakan A0 ditambah, nah ini kebetulan jadi 0 semua ya. A2 kali 0, A2 kali 0, A1 kali 0, A2 kali 0, seterusnya. Ya kan? Dadat sama dengan 100. Nah, jadi dari sini aja kita udah dapat nih, ternyata A0-nya nanti adalah 100 gitu ya kan. Nah, kita lakukan langkah berikutnya ya. Dengan data yang kedua, kita bisa evaluasi juga untuk persamaan baris keduanya ya kan. Berarti ini kan A0 tambah A1 kali X1. Berapa tuh X1-nya? Kita intip lagi. Berapa nih X1? X1 Y1 tuh yang ini ya. Yang ini ya. Berapa nih X1-nya? 2, Y1-nya 86 ya. Jadi ini adalah 2,86. Jadi artinya kalau teman-teman masukin di sini 2, di sini 86, kita akan punya A0 tambah A1 kali 2. Atau bisa ditulis jadi 2A1 gitu ya kan, tambah 4A2 tambah seterusnya sama dengan 86. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Clear? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semua nilai X dan Y yang ada di persamaan ini bisa kita lengkapi dengan data values yang kita punya di awal ya. Oke? Termasuk yang ininya juga nih ya, si XN ini. Nah, ini kita bisa lengkapi di awal. Nah, berarti sekarang yang kita mau cari kan adalah A-nya ya, teman-teman ya. A itu apa sih sebutannya tadi? Koefisien ya, teman-teman. Koefisien dari polinomial ya kan.
Dan dengan mencari berapa koefisiennya, kita bisa bikin grafiknya ya kan? Kita udah tunjukin tadi ya, kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat, mana tadi kok hilang ya? Ya saya ada nulis tadi. Ya ini tadi ya, kalau misalkan kita udah ketemu berapa koefisiennya, kita kan bisa aja bikin grafiknya ya kan? Nah jadi sekarang challenge-nya di situ teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan untuk mencari koefisiennya berapa. Kita akan belajar gimana caranya. Dah, sampai sini dulu, nafas dulu. Hahnya nggak usah, gitu dong. Kayaknya mau menyebarkan apa aura-aura kejahatan gitu ya, enggak ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Lancar? Baiklah. Nah sekarang ada ide nggak nih teman-teman? Gimana cara nyari A-nya nih? Gimana cara nyari A-nya nih? Kalau kita pakai metode Gauss-Jordan yang kemarin, kira-kira bisa nggak ya bisa nggak ya nyari A-nya ini? Bisa? Gimana caranya pakai Gauss-Jordan buat cari A-nya? Ini asik banget nih, nyender gitu ya. Aman? Ngantuk? AC ya? Kedinginan? Biar. Gimana? Kalau mau pakai Gauss-Jordan, kira-kira gimana ya cara implementnya? Gauss-Jordan tuh kemarin gimana sih cara kerjanya? Eliminasi. Emang iya eliminasi Gauss-Jordan? Itu Gauss elimination. Gauss-Jordan tuh nggak eliminasi. Iya sih eliminasi juga, tapi esensinya dia membangun persamaan matriks. Itu dia. Jadi kata kunci di sini adalah kita bisa coba untuk bikin matriks, teman-teman. Nah sekarang persamaan kayak gini, bisa nggak sih kita bikin matriks? Kayak gimana ya matriksnya? Kayak gimana teman-teman? Persamaan ini kalau kita tulisin pakai matriks itu gimana ya caranya? Kebayang nggak teman-teman? Persamaan ini kalau dibikin jadi matriks kayak gimana tuh matriksnya? Mungkin agak susah ngebayangin karena ada titik-titiknya ya. Oke, mari kita sederhanakan. Misalkan kita punya persamaan kuadrat. Berarti dia akan dibangun oleh A0 tambah A1x1 kuadrat A1x0 kuadrat tambah A1x0 dulu dong ya. Tambah A2x kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat kan ya. Sama dengan x0 kuadrat ya, sama dengan ya 0 ya kan. Nah, terus habis itu dengan data poin yang kedua kita bisa dapetin x1 sama ini ya, x1 kuadrat ini ya kan. Sama dengan Y1, dan dengan data poin yang kedua kita bakal punya A1x2 terus A2x2 kuadrat sama dengan Y2 gitu ya. Nah sekarang fokus sama ini deh, gimana cara ngerubah ini jadi persamaan matriks teman-teman? Ini kenapa ya yang di belakang ya? Zaki, aman Zaki? Sama Justin nih? Justin mau di depan aja Justin? Oh lagi di cas, oke. Aman ya? Tafa aman Tafa? Yang mana? Tetap. Karena ini kan A0 ini konsisten kan? Tuh di semua baris tuh koefisien pertama itu selalu A0 nih ya kan? Karena ini kan mereka tersusun oleh fungsi yang sama kan? Jadi koefisiennya itu sama semua. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jelas nih teman-teman dengan persamaan ini. Jadi ini adalah 3 persamaan yang di-develop dari 3 poin lah ya. Jadi misalnya di sini kita punya 3 poin gitu ya kan? Misalnya kita punya 3 poin kayak gini ya, ini ada data pertama, data kedua, data ketiga. Ya kan? Ini ada X0, Y0, ini ada X1, Y1, ini ada X2, Y2. Ya kan? Nah ini adalah pendekatan interpolasi kuadratik nih jadinya, karena kita menggunakan polinomial order 2 kan. Nah sekarang yang saya tanya adalah, kita akan mengaplikasikan Gauss-Jordan, betul? Dan di Gauss-Jordan kita mengoperasikan matriks, betul? Berarti ini kita harus ubah dulu jadi matriks. Gimana cara ngubah ini jadi matriks? Gimana cara bikin jadi matriksnya? Yang mau kita cari apa sih di sini teman-teman? X, Y, atau A? A.
Kalau di Gauss Jordan yang mau dicari itu di sebelah mana sih? Di kiri, di tengah, apa di kanan? Di kiri. Yang ini? Yang ini? Apa yang ini? Yang mana? Yuk. Ingat gak nih Gauss Jordan? Tengah ya. Di Gauss Jordan kan biasanya ini X, Y, Z gitu ya kan? Karena itu yang mau kita cari. Sekarang mau kita cari apa sih? A. Berarti A-nya ditaruh di tengah nih. Jelas ya? Terus sebelah kanan ini kelihatan ya polanya ini pasti si Y0, Y1 sama Y2 ya. Nah berarti sekarang perkara di bagian sini matriksnya ini apa nih isinya ya? Masih ingat gak perkalian matriks teman-teman? Ini kan jadi akan ada 3 baris matriks ya harusnya ya. Yang kalau kita kalikan dengan kolom, misalnya kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, kita akan mendapatkan elemen pertamanya ya kan? Nah sekarang supaya dia memenuhi kayak gini, berarti ini isinya apa aja nih teman-teman? Harusnya ada 3 ya. Isinya apa? A. 1. Terus ini? X0. X0 kuadrat. Nah, cocok nih ya kan? Karena 1 dikali A0 jadinya A0. X0 dikali A1 jadi A1 X0. X0 kuadrat kali A2 jadi A2 X0 kuadrat sama dengan Y0. Nah, berarti bawahnya bisa dong dibikin juga apa nih bawahnya? Sama apa? 1 terus? X1 X1 kuadrat. Terus? 1 X2 X2 kuadrat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nih persamaan matriks ya kan? Yang kalau kita apa namanya? Kalau kita kalikan dengan A1 A0 A1 A2 dia akan jadi Y0 Y1 Y2 ya kan? Nah sekarang urusannya tinggal gimana cara nyari si A0, A1, A2 ya kan? Yang udah kita pelajarin kemarin pakai apa? Gauss Jordan, ya kan? Gimana cara nyari Gauss Jordan? Ya udah ini tinggal kita bikin jadi diagonal ya kan? Nanti kalau udah dapat diagonal ya udah nanti hasil sebelah kanannya itulah si A0, A1, A2-nya. Selesai udah gitu aja guys materi hari ini. Udah tepuk tangan aja Givari. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas ya? Kenapa? Kenapa? Ada isu, ada isu? Aman ya, aman ya? Apa sih? Ngantuk bener kayaknya ya. Oke. Nah sekarang mungkin kita akan coba untuk praktikan ini. Prakteknya tapi manual dulu ya. Kita pakai tangan dulu. Kita pakai tangan untuk melihat bagaimana grafiknya itu bisa kita bentuk. Oke? Oke, misal kita main di yang gampang dulu kali ya. Kalau linear kan kegampangan ya. Kita pakai kuadratik dulu ya. Nah, saya ingin melibatkan para penonton untuk memilih titiknya. Kira-kira mau berapa nih nilai titiknya nih teman-teman? Yang mau kita interpolasikan. Enggak serius. Yang gampang kita mau kita pakai tangan nih. Mohon izin. Izin yang gampang-gampang aja. 0,1000. Oh, berapa? Kasih enggak? Kasih enggak? Tanggal sekarang. Titik pertama. Mau taruh mana titik pertama? Bentar, kita plotting di sini aja deh. 0,30. Berarti ada di mana tuh titiknya? Di sini. Coba, ntar kita update deh. Ini titik pertamanya 0,30. Titik keduanya mau berapa? 2,856. Apaan sih? Berlebihan. 28. Koma. Berapa sih maunya? 2,1. Udah satu-satu orang lo deh. Ini coba angkat tangan yang mau nyumbang angka. Siapa? Oke, Peter. Berapa? Jangan sampai Peter angkat tangan, guys. Kalian harus menghalangi Peter. Ayo coba yang mau nyumbang angka. Oke, darah. 21 sama 21,30 gitu ya. Ini X-nya ya. Oke. Lanjut yang mau nyumbang angka tanganan. No. Justin. Berapa nyumbang angka? Berapa Justin? Berapa? Hah? 19,5. 19 sama 5 gitu. X-nya 19, Y-nya 5 gitu. Ah, jelek banget nih. Ya udah, ntar deh kita update ya.
Berapa lagi yang mau yang bangga? Pita, Indra. Ya sama aja dibilangin Peter juga. Berapa? 4,15. Gini. Begitu. Ada di sini ya. Ini bisa-bisa aja sih dikerjain, tapi mungkin akan rada yang wajar-wajar aja lah. Tapi bentar, maksudnya di sini gini sih teman-teman. Dimanapun kita menempatkan titik, ini seharusnya tetap bisa dibikin interpolasi kuadratnya nih teman-teman. Karena kalau misalkan kita taruh titiknya seperti yang tadi udah kita tentuin ya, bersama-sama, meskipun agak aneh kelihatannya. Nah tapi nanti teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kayak ada penurunan di sini kan ya. Dan ternyata karena dia kuadratik, dia harapannya akan membentuk kurva parabola kan ya. Jadi mungkin nanti kurvanya akan seperti ini bentukannya gitu teman-teman. Tapi harus ngelewatin ya, jadi mungkin ya ginilah. Kebayang ya teman-teman ya. Persamaannya akan jadi seperti itu. Oke. Nah sekarang gimana nih persamaannya? Nah yaudah sekarang kita coba masukin tuh nilai-nilainya ya kan. Tapi sih saran saya sih revisi dulu kali ya biar gampang karena kita mau pakai tangan nih hitungnya nih. Izin. Atau nggak mau juga sih, terserah mau lanjut atau mau update? Pulang. Kita kasih nama ya, ini titik A, ini titik B, ini titik C nih. Mana nih yang mau diganti? Kalau ada yang mau nih, kalau ada aja. Kalau enggak ya udah kita lanjut. Ya tapi terima resikonya, hitungnya puyeng. Ada yang mau update nggak? Yang B-nya, yang 4,15, yang C-nya yang diupdate? Yang B, boleh. Jadi berapa mau diupdate-nya? Berapa? Yang B-nya mau dibikin jadi berapa? Terserah, maunya di mana? Kemana kemarian? Lebih ke atas kemari. Ke sini. Sini. Kurang kanan. Sini. Mau di mana sih nih perkara milih titik doang ribet bener ya. Di mana sini ya sini. Atas sini. Berapa tuh berarti? 15,20 ya. Kita ganti ya. 15,20 ya. Oke. Ini nggak mau digeser ini? Biarin aja. Kemana? Ke 25. Kemana nih? Ke sini? Ke kanan? Oh ke sini. 25,30 gitu. Kok makin aneh kayaknya guys. Kenapa jadi ngelempeng begini ya? Tapi nggak apa-apa juga sih. Terserah aja sih. Tapi kan nanti dia bakal jadi kuadratik juga pasti. Karena kan ini 3 titik kan. Udah gini aja. Udah lanjut ini. Ngitung. Ya nggak tahu, kita lihat aja nanti. Ya cuma ya terima aja resikonya kalau angkanya itu dihitung nanti bakal bikin puyeng ya. It's okay lah, nggak apa-apa lah. Udah gini, coba lanjut ya. Oke. Nah sekarang kita punya kan kayak gini ya. Kita taruh nih ya. Ini adalah data yang mau kita olah nih ya kan. Yang mana? Oh ya ini nggak jadi ya. Oke. Nah, berarti sekarang dengan demikian kita bisa nih nyusun matriksnya ya kan berarti ya. Ya kan? Berarti untuk matriks yang sebelah sini, apa nih nyusunnya nih? Si matriks pertamanya, isiannya ada apa aja berarti? 1, terus X0. X0 berapa? 25, bagus. Terus? 30? 225. Berapa? Ini berapa nih? 625. Ini 25 kuadrat kan ya? Alias 625 ya kan? Lanjut. Bawahnya ini 1 terus 15. 225. Oke, terus
1, 4, 16. Oke. Terus A0, A1, A2. Oke. Terus ini 30. Oke, sip. Dah, jadi kayak gini. Selesai udah. Sekarang tinggal diapain? Tinggal di pakai apa? Gauss Jordan. Gimana cara ngitung Gauss Jordan? Diagonalnya dibikin jadi 1. Udah bikin programnya kemarin? Coba masukin ke laptop teman-teman angka ini ke Gauss Jordan yang udah teman bikin. Ya manual masukin. Nantangin banget nih Peter nih. Mau Peter ngitung ini? Saya sih ogah. Yang kemarin ya, ada kan teman-teman bikin ya Gauss Jordan ya? Atau belum sempat bikin Gauss Jordan ya? Cari. Oh, soalnya kemarin kita nggak praktikum ya? Nggak ada praktikum Gauss Jordan ya? Di modul bukannya ada? Udah dicoba belum? Kita tuh terakhir kuliah tanggal berapa sih? Minggu lalu ya? Ada yang udah dapat? Berapa? Ada yang udah dapat? Ntar dibandingin, saya juga nanti bakal coba juga, tapi dari kalian dulu. Siapa? Oh ya. Yang kemarin yang modul 5 minggu lalu kan? Ini yang kita kemarin aja. Ya ininya hasilnya nih yang si sebelah kanannya ya kan? Kan gini loh teman-teman, ini lihat deh, ini kan di sini ini yang kemarin kita kerjain kan. Jadi kalau kita punya matriks kayak gini terus kita mau kerjain Gauss Jordan-nya, kan kita bikin aja jadi matriks 3x4 ya nggak sih? Iya. Barisnya tuh isinya ini nih ya kan, ini 3x3-nya, kelihatan nggak? Jadi nanti teman-teman ngisi nih di sini 1, 25, 625 sama 30. Isi lagi yang baris 2-nya, isi juga baris 3-nya. Nah, terus masukin tuh ke program yang udah teman-teman bikin. Nanti kan dapat tuh diagonal kan? Nah, nanti jawabannya tuh yang bagian ini, kolom 4-nya ya. Hah? Oke, bentar. Siapa yang udah dapat? Coba. Peter, Tafa. Iya, masukin ini nih apa jadi 4 ya. Jadi kita masukinnya tuh kayak gini teman-teman ya. Ini masukin, terus ini masukin di kolom keempatnya ya kan? Tapi sebenarnya tergantung juga sih teman-teman algoritmanya gimana ya kan? Kalau yang kemarin kan saya bikinnya kayak gini ya, jadi 4 gini ya. Oke. Nah, terus habis itu nanti, ya udah nanti kan ketika teman-teman masukin proses ke algoritma Gauss Jordan-nya, AGJ-nya. Nah, nanti teman-teman bakal bikin ini jadi 00 kan? Ini jadi 010 ya kan? Ini jadi 001 ya kan? Nah, ini nanti jadi A0, A1 sama A2-nya ya kan? Nah, sekarang ini Peter udah selesai nih, denger-denger nih. Berapa tuh kalau boleh tahu? 14,74. Terus min 0,039. Terus 0,026 ya kan? Berarti ini adalah A1-nya, ini A2-nya, ini A0, A1, A2. Berarti persamaan polinomialnya apa? Fx sama dengan mungkin dari ini aja, dari 0-nya dulu ya. Dari A0-nya ya, 14,74 ditambah negatif 0,039x ditambah
0,026 X kuadrat, ya kan? Nah, atau enggak kita bisa tulis ini jadi minus saja gini ya. Udah jelas kan nih sampai sini nih? Jadi dari sini kita dapat tuh A0, A1, A2-nya, ya kan? Nah, sekarang saatnya pembuktian ya. Apakah fungsi ini apakah benar akan melewati semua poin ini? Harusnya sih ngelewatin ya. Kita coba ya. Apa sih? Heboh banget ya Peter ya? Jujur. Oke, kita coba ya. Izin. Ya, sama dengan 14,74. Terus. Plus 0,026 X pangkat. Wih. Udah ya, lewatin nih semua. Berhasil guys, berhasil. Gitu teman-teman caranya. Udah jelas nggak sampai sini? Boleh aja, coba kasih angka susah, Angka susah. Ya. Coba pakai angka yang tadi di awal. Boleh aja, berapa tadi angka yang tadi di awal? 1,30. Ah gini aja nih, ini ribet nih. Kita nyebutinnya angkanya, coba kita random ya. Sebenarnya kalau misalnya dia dibikin random, angka masih bakal konsisten atau enggak sih, ya kan? Iya. Saya coba spinnya dari, saya tunjuk ya. Wah, ini siapa ini? Banu. Banu sebut angka Banu, sebut 2 angka Banu. Ya bebas. 7 sama 8. Wah sangat bebas tuh. Ya udah sih biarin. Coba ya. Saya coba lagi ya. Spin the wheel. Nah, Fatma Trihandayani. Oke, mau sebut angka berapa Fatma? 90. Berapa Fatma? 1545. Oke. Iya. 4 kurang 15 tuh ya. Oke lanjut ya, sekali lagi terakhir ya. Nazlia Fazia. Mana Nazlia? Berapa ya? 25. Berapa? 34. Berapa? 34,729. 8. Dimiringin. Jangan deh, udah 34 ya deh. Begini ya. Nah yaudah, berarti sekarang kayak tadi ya, diapain nih? Kita bikin matriksnya sekarang, ya kan? Yaudah, bisa langsung dicoba, silakan teman-teman. Ini saya off dulu. Kelihatan nggak nih angkanya, teman-teman? Tuh, udah kelihatan. Lagi, no. Kesel dia. Nah ini ya, itu angkanya ya. 7, 8, 15, 45 sama 25, 34. Jujur udah. Ya kan emang Ghost Jordan nih, langsung tinggal masukin aja ya. Ya udah. Berapa Peter? A0-nya berapa A0-nya? A0-nya min 57. Udah kita langsung masukin ke sini ya, min 57. Terus? 55. Ya nggak tahu berapa ya. 57,55. 57,55. Ya nggak apa, kita masukin aja desimalnya. Terus? Oh beda katanya. Ayo lo Peter, beda lo. Ayo lo. Coba dulu. Berapa? 11,57. Plus 11,57 X. Terus? Min 0, hah? 0,316 X kuadrat. Wih. Ya benar ya, nggak apa-apa juga. Yang penting apa? Ngelewatin semua titik. Kayak gimana tuh? Oh itu bukan fungsi, nanti namanya fungsi itu kan dia harus apa namanya many to one, ya nggak bisa one to many. Jadi satu nilai x itu nggak bisa 2 nilai y gitu. Itu bukan fungsi namanya, itu relasi. Kenapa tadi beda dapatnya, tapi bedanya gimana? Dapat berapa ya Mang? Coba boleh, mari kita coba. Oh jangan, kenapa jangan? Ragu gitu. Bedanya jauh nggak? Atau mungkin ada salah input angka kali? Coba dicek lagi di matriksnya.
Depannya 1, terus tengahnya? Di tengahnya berarti ini kan 7, 15, 25 kan? Terus yang kanannya? 49, 225 sama 625 dong. Nah, itu. 25 kuadrat kan? Ya, 25 kuadrat ya. Ini saya baru ini tuh angkanya mirip ya main tadi ya. Dah, jelas sampai sini teman-teman? Ngerti ya? Udah ya? Udah selesai dah pelajarannya gitu. Belum. Udah ya, lanjut ya teman-teman ya. Udah senang udah? Udah ya, ini kita bentar, ini tadi yang awal belum di screenshot ya. Ya udah ini deh, ini aja deh yang kedua. Yang mana? Desmos namanya. Desmos itu. Bukan ya, salah. Gimana sih ini screenshotnya? Gini ya. Oke. Udah teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang esensi dari polinomial? Apa tadi namanya istilahnya ini tadi? Polynomial interpolation. Jelas ya? Nah itu tadi datanya ada berapa? Ada 3 tuh ya. Kalau datanya ada 3, kita bisa deketin pakai kuadratik ya kan? Nah kalau misalnya datanya ada 4, kira-kira bisa nggak ya masih pakai cara yang tadi? Datanya misalnya ada 4 nih. Kira-kira bisa nggak dikerjain pakai data yang tadi? Misalnya ditambah nih 1 poin lagi ya. Misalnya ditambah 1 poin lagi di sebelah sini nih misalnya. Ya kan? Berapa nih misalnya? Poin D gitu ya. Yang koordinatnya adalah berapa dah ini? Ini tuh berarti 5, 10 ya. Ini misalnya 10, berapa tuh? 22. Oke? 10,22. Nah kalau kayak gini, kira-kira bisa nggak masih pakai Gauss-Jordan yang tadi? Bisa? Oke. Nah nanti akan ada masalah nih sebenarnya. Kalau misalnya kita pakai Gauss-Jordan dengan kuadratik tadi, apa masalahnya? Bentuk matriksnya. Kenapa bentuk matriksnya? Betul, ini jadi ada 4 baris nanti nih ya kan. Karena teman-teman lihat ya tadi tuh kita mengisi baris sesuai dengan jumlah data ya kan. Kalau ada 3 data, kita akan dapetin 3 baris ya kan. Sedangkan kalau sekarang kita punya 4 data, berarti nanti kita bakal punya 4 baris ya kan. Sedangkan kalau kita pakai kuadratik, kita akan cuma punya berapa kolom? 3 ya kan. Karena jumlah kolom itu akan sama dengan orde tambah 1 ya. Atau ya intinya sama dengan jumlah suku dari si orde tersebut ya kan. Kalau kuadratik orde 2, sukunya ada 3 kan. Ada ax kuadrat tambah bx tambah c, ada 3 suku tuh ya kan. Nah makanya jadi kalau sekarang kita mau menggunakan mengerjakan 4 data tapi pakai kuadratik, ya nggak bakal bisa tuh. Ngerti ya kenapa nggak bisa? Karena dalam konteks Gauss-Jordan yang kita bikin jadi diagonal itu haruslah bersifat matriks apa namanya? Ada tuh namanya yang ukuran baris sama kolomnya harus sama. Namanya matriks apa? Matriks persegi, teman-teman. Jadi dia tuh harus berupa matriks persegi, di mana baris sama kolomnya harus sama, jelas ya. Nah berarti sekarang kalau ada 3 data, gimana nih teman-teman? Cara untuk melakukan interpolasi polinomialnya. Gimana caranya kalau ada 3 data kayak gini? Harus diapain? Dihapus. Jangan dihapus. Kan kita pengen ngambil semua data, kan kita mau melibatkan semua data untuk interpolasinya. Ganti jangan apa? Jangan apa? Jangan pakai Gauss-Jordan. Jangan pakai interpolasi polinomial gitu. Enggak, bukan itu materinya. Ganti apa yang diganti? Apa yang bisa kita improve di sini? Matriksnya, kenapa matriksnya? Gimana cara gantinya? Gimana caranya supaya dia jadi matriks square lagi? Tadi kita bahas tentang interpolasi polinomial ya. Polinomial artinya apa dah tadi? Persamaan suku banyak ya kan? Sukunya harus kuadratik nggak sih? Jadi kita bisa pakai lebih dari kuadratik kan? Apa di atasnya kuadratik? Kubik.
kubik. Jadi di sini kita bisa pakai matriks dengan persamaan kubik. Persamaan kubik yang kayak gimana tuh? Pangkat 3 ujungnya ya kan? Kalau ditulisin dalam bentuk A0 tambah bla bla bla, ada yang bisa sebutin? Fungsinya apa? A0 fx sama dengan A0 ditambah A1 x tambah A2 x kuadrat tambah nah dari sini kan kelihatan nih, ini ada 4 suku nih, ya kan? Jadi kalau ada 4 suku berarti nanti kita bisa bikin matriks dengan berapa kolom? 4. Jadi kalau misalnya datanya ada 4, nah ini akan match nih, ya kan? Jelas nggak sampai sini? Dan tentu ini bisa dikerjain pakai Gauss-Jordan juga kan nantinya ya? Jelas ya? Coba, bentar dulu ya. Anyway, teman-teman juga bisa lihat ya secara logika kalau misalkan kita tadi kan masih memaksakan ini dengan kuadratik, ini mungkin akan susah ketemunya nih, ya kan? Bentar, ini tuh yang mana sih tadi solusinya kayak gimana ya tadi ya? Saya lupa deh. Bentuk grafiknya ini tadi gimana sih? Gini ya kalau nggak salah ya? Apa gimana ya? Yang gini tadi ya? Yang awal banget nih ya? Gini kalau nggak salah ya kan ya? Nah ini kalau kayak gini tuh mau nggak mau ini jadi kayak nggak bisa ngelewatin kan ya? Kalau misalnya kita cuma pilih ini doang, ini jadi nggak kelewatin ya kan? Kalau kita milih ini doang, ini jadi nggak kebawa. Kalau ini begini, dia jadi nggak kebawa nih. Jadi artinya kuadratik itu nggak mungkin untuk matching 4 titik ya kan? Ya karena kalau misal pakai kuadratik dia cuma bisa maksimal 3 titik yang dilewatin tuh ya kan. Titik keempatnya nggak bakal bisa dilewatin. Makanya kita bisa pakai kubik sekarang ya kan. Karena kalau pakai kubik tadi kita udah bahas ya di depan ya, belokannya dia bisa lebih banyak ya kan. Jadi nanti kalau pakai kubik maka mungkin kita bisa bayangin bentukan kurvanya mungkin akan seperti ini. Gitu. Jelas nggak teman-teman? Oke. Nah sekarang jadi kan ini artinya akan jadi itu ya, apa namanya, 4 kali 4 ya. Nah sekarang teman-teman ada yang udah bikin Gauss-Jordan-nya untuk 4 kali 4? Lagi dibikin? Oke, silakan. Ini kalau yang kemarin kita bikin, soalnya ini kayaknya ini ya, masih 3 kali 3 doang ya. Ada yang udah bikin buat 4 kali 4? Atau mungkin sambil nanti dibikin, kita coba untuk develop ininya dulu ya, matriksnya teman-teman ya. Kalau kayak gini berarti gimana nih teman-teman? Berapa nih, apa namanya, koefisiennya nih? Kayaknya ini tinggal ngelanjutin dari yang tadi aja nggak sih? Tadi tuh angkanya yang mana sih? Ini bukan ya? Angkanya ini bukan sih? Benar ya yang ini ya? Jadi kan ini tadi angkanya 25, 15, 4, sama 10 ya. Jadi di sini sekarang tinggal kita perluas nih ya kan. Ya kita tambahin dengan pangkat 3-nya kan ya. Berapa nih? 25 pangkat 3? Berapa ya? 15, 625 ya. Jadi masukin ya ini 15, 6. Terus baris keduanya ini ada 15 pangkat 3 ya. Berapa tuh? 33, 75. Terus baris ketiganya ada 4 pangkat 3. Berapa tuh? 64 ya kan. Nah baris keempatnya ada data keempat ya kan. Yaitu berapa? 1. Terus? 10. 100. 1000. Nice. Nah terus nanti kita bakal punya A1, A2, A3. Terus di sininya ada 22 di sini ya. Oke. Nah, berarti di sini kita butuh Gauss-Jordan ukuran 4x4 nih ya. Ada yang udah bikin Gauss-Jordan 4x4? Kayaknya harusnya bisa ya. Coba. Tanya si ini, siapa tuh? Si bos.
Kelihatan kan ini angkanya masih ya? Ya. 15 pangkat 3 itu 3375. Kan bisa hitung juga ya di kalkulator. Nih ya, 3375. Itu keyboard siapa sih? Mantep banget suaranya. Keyboard mekanik gitu ya? Nih ya, mungkin bisa pakai script yang modelan kayak gini sih teman-teman ya. Tapi ini kan 3x3 ya. Tapi ini udah digeneralisasi kan nih dengan N sama dengan len A. Jadi nanti loopingnya itu akan ngitungin untuk elemen N gitu ya kan. Siapa error? 1. Coba kita bikin kode baru. File, new notebook. Yang udah boleh ya angkat tangan ya, kasih tahu. Udah dapat Tafa? Berapa dapatnya A1, A2, A3-nya? Oke, sebentar. Jadi di sini Tafa udah dapat nih pakai Gauss Jordan yang udah kayak pasti udah dibikin ini ya, skripnya dibikin lebih fleksibel ya. Jadi bisa masukin input 4x4 atau 5x5 dan seterusnya ya kan. Dapat berapa A1-nya? A0-nya? Min 2,099. A1-nya? Sorry? 5,96. Oke. A2-nya? Minus 0,46 gitu. Oke, A3-nya? 0,011. Oke, good. Berarti fungsinya apa nih? Fx atau y sama dengan minus 2,099 gitu ya, tambah 5,96x tambah, kurang ya, 0,46y, x kuadrat tambah 0,11x pangkat 3 gitu ya kan. Jelas ya sampai sini ya. Nah sekarang saatnya kita buktikan. Anyway ini tadi titiknya kegeser ya, harusnya titiknya berapa aja deh, kita coba update titiknya dulu ya. Ini tadi ada di berapa aja tuh? 25 dan 30, lalu 15 dan 20, lalu ada di 4 dan 15, lalu ada di yang terakhir nih ada, atau mungkin aja kita ganti jadi titik ya. Berapa? 10,22 ya. Ini harus dihapus dulu. Lalu kita kasih nama titik D ya. Oke. Lalu kita punya persamaan garisnya Y sama dengan, mana tadi katanya Tafa? Ini ya, minus 2,099 tambah 5,96x kurang 46x kuadrat tambah 0,11x pangkat jeng 3 ya. Nyasar nih guys. Oh 0,0, oke. 0,00. Wih, deket lah ya. Cuma ini di sini ada sedikit misfit ya. Tapi bentuknya udah ngikut ya. Jadi oke, boleh kita kasih plus buat Tafa. Teman gue, oke. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, inti dari interpolasi polinomial ya kan. Jadi dengan interpolasi polinomial ini kita bisa mencari fungsi yang melalui semua titik pada data points-nya, oke? Jelas ya? Nah, cuma kadang dengan menggunakan interpolasi ini ada juga drawback-nya. Drawback-nya itu dia tuh akan memaksakan untuk ngelengkungin kurva supaya mastiin dia ngelewatin semua titiknya gitu ya kan, sehingga
Bisa jadi misalnya mungkin ini datanya harusnya kayak linear gitu. Kayak misalnya ini data peningkatan suhu atau apa, terus kemudian kita punya outlier gitu ya kan. Nah, dia akan akan sangat sensitif tuh terhadap outlier ya. Jadi adanya outlier akan bikin dia jadi ngebengkok tuh, oke? Karena dia bakal maksain diri buat ngejar dia itu lengkungnya ke arah mana gitu. Oke ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Jadi itulah dia inti perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Di sini kita punya matriks yang kita bisa develop seperti ini. Secara umum kita bisa bangun dia jadi pangkat berapapun ya kan. Terus habis itu di sini nanti ada matriks A, ada matriks Y. Dan kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Nah mungkin sebenarnya sebagai tambahan teman-teman, kenapa metode Gauss-Jordan itu pada akhirnya bisa kita implementasikan? Karena intinya, halo, bentar lagi nih teman-teman ya. Inti dari pekerjaan ini adalah kita kan pengen cari si matriks tengah itu ya. Si matriks A ini ya kan. Dimana secara matematis kalau misalkan kita mau cari A kali A sama dengan Y, berarti buat cari A tuh gimana caranya? Kalau A kali A sama dengan Y, berarti A-nya sama dengan Y per A, betul ya kan? Nah, tapi dalam perkalian matriks itu kita nggak kenal pembagian tuh ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita mengalihkan kedua ruas dengan A inverse ya. Jadi ini dikali sama A inverse, yang ini dikali sama A inverse juga gitu ya kan. Sehingga nanti yang sebelah kiri ini akan jadi A inverse kali A itu jadi matriks identitas tuh. Identitas dikali A sama dengan A inverse kali Y gitu ya kan. Sedangkan identitas kali A itu adalah A ya. Jadi A itu pada prinsipnya bisa kita cari dengan menggunakan A inverse dikali sama Y. Kita memang belum belajar tentang inversi matriks ya, tapi secara umum yang kita lakukan tadi adalah kita memformulasi supaya faktor pengalihnya si A itu jadi identitas tadi ya, sehingga ini akan menggambarkan nilai si A itu sendiri gitu ya. Jadi yang kita lakukan tadi sebagai gantinya ya, ini dia dihitung pakai tadi ya, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, sekarang ada batasan nanti teman-teman ya dalam interpolasi polinomial. Batasannya yang tadi kita udah bahas ya, di mana sistem itu bisa determined, bisa underdetermined, bisa juga overdetermined. Oke. Apa nih maksudnya nih? Jadi determined itu berkaitan dengan kesesuaian antara orde yang mau kita pakai dengan jumlah data yang kita punya. Ya. Jadi contohnya kayak misalnya tadi kita punya 3 data. Terus kita mau bikin interpolasi orde 2 ya kan. Nah, itu match tuh karena orde 2 bakal punya 3 suku ya kan. Sedangkan kalau kita punya 3 data berarti kita bisa bikin 3 baris ya. Dari 3 suku kita dapat 3 kolom. Dari 3 data kita bisa dapat 3 baris. Akhirnya kita punya matriks ukuran 3 kali 3 yang bisa kita bikin jadi matriks identitas ya kan. Dengan menggunakan Gauss-Jordan. Dan itulah yang disebut dengan sistem yang determined. Ya, jadi artinya jumlah titik datanya itu sama dengan jumlah orde plus 1. Ngerti ya plus 1-nya tadi ya? Good. Ya, jadi nanti jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabelnya sehingga solusinya nanti akan jadi unik. Terutama kalau matriksnya nggak singular. Nah, tapi ada juga case di mana sistem itu disebut underdetermined ya. Jadi underdetermined itu artinya tuh kurang data. Datanya tuh kedikitan. Jadi jumlah data points-nya itu lebih dikit daripada orde yang mau dibikin ya. Jadi misalnya kita cuma punya data 2 biji. Nah, tapi nanti kita mau coba untuk dapetin kuadratik. Kenapa sih ini? Ada apa ini? Berantem. Pukul. Sinyalnya hilang. Itu tadi ada wifi saya pakai aja tuh. Passwordnya 0. 0-nya 6 kali apa 8 kali gitu. Coba. Ini FF Fine N5. Iya, silakan aja pakai aja, santai aja. Ya. Ntar ada billingnya tapi ya di akhir ya, berapa menit, berapa ribu ya kan. Nggak, canda, pakai aja silakan aja. Connect tapi jangan download ya. Langsung download Netflix gitu ya kan buat di kereta. Tadi lagi ngapain? Saya mau ngomong apa tadi? Oh ini ya, underdetermined ya. Underdetermined itu artinya kalau kita punya data yang lebih kecil daripada orde yang mau kita bikin ya. Misalnya kita pengen bikin parabola. Parabola itu berarti orde berapa?
Orde 2 kan ya. Berarti kalau untuk orde 2 kita butuh berapa data point minimal? 3. Jadi kalau kita punya cuma 2 biji, itu parabola yang kita bikin bisa macam-macam tuh. Bisa begini, terus bisa juga begini ya kan? Atau bisa juga gimana lagi tuh. Misalnya gini, ya kan? Jadi kayak bisa. Jadi artinya solusinya jadi nggak unik tuh kalau misalnya dia underdetermined ya. Jadi ada ambiguity di situ. Oke? Nah, sehingga dalam konteks underdetermined itu diperlukan kondisi tambahan supaya kita bisa dapetin solusi yang pas. Oke? Nah, ada juga case di mana dia overdetermined nih, teman-teman. Kalau overdetermined itu artinya apa? Kelebihan datanya ya kan? Jadi kayak tadi, misalnya kita pengen bikin parabola ya, tapi data yang kita punya ada banyak gitu ya kan. Nah, ini mungkin akan terjadi kasus di mana dia jadi nggak bisa ngelewatin semua poinnya kayak yang tadi kita udah bahasin sebelumnya ya. Karena dia paling cuma bisa dipaksa untuk ngikutin 3 poin ya, kalau mau parabola ya. Jadi dia bakal jadi kayak gini ya kan, atau mungkin nanti dia bakal jadi kayak gini misalnya, dan seterusnya lah ya. Jadi artinya itu adalah yang terjadi ketika dia overdetermined. Oke? Sehingga nanti kalau dalam kasus overdetermined itu biasanya digunakan pendekatan fitting istilahnya, atau regresi. Di mana dalam regresi itu dia kurvanya tidak harus melewati semua titik ya, tapi paling nggak dia mengikuti tren si titiknya itu. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah, terus habis itu nanti ada beberapa batasan lain ya, di mana dalam konteks osilasi pada orde yang lebih tinggi itu dia bisa terjadi osilasi nanti namanya teman-teman. Osilasi itu artinya apa sih? Nah, gitu. Dia ini bolak-balik itu, dia naik turun gitu ya. Karena tadi teman-teman bisa lihat ya, ketika ordenya makin tinggi, kurvanya tuh makin ngeliuk-liuk ya kan ya. Kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai orde 100 gitu ya kan, wah itu bisa jadi wah gitu ya kan. Dia bakal ngeliuk-liukin diri supaya maksain supaya bisa ngelewatin semua poinnya gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke deh, sip, udah ya. Nah, ini tadi ada yang namanya, nah ini alternatifnya nih. Jadi sekarang gimana nih caranya supaya dia bisa lebih smooth gitu. Nah, ini nanti ada yang namanya spline interpolation ya. Apa itu spline interpolation? Itu kita bahas nanti. Mungkin selebihnya nanti teman-teman bakal bisa lihat nih, ada studi kasus yang harusnya sih ini baru di sini nih implementasinya, tapi tadi kita udah duluan, seru. Jadi hopefully saya rasa teman-teman juga bisa ya, kalau misalkan kita punya misalnya data, ada berapa data point ini di sini? Ada 5 ya kan? Berarti kalau ada 5 data point, kita bisa melakukan interpolasi dengan orde berapa? Orde 4 bisa ya. Oke. Nah, jadi kita bisa bikin nih orde 4 kayak gini ya. Jadi dari A0, A1X tambah seterusnya sampai X pangkat 4 ya. Nah, terus habis itu ya udah deh, nanti teman-teman bakal bisa lihat ya kalau kita bikin pakai orde pangkat 4. Nah, nanti teman bisa bayangin ya, ada persamaan yang bisa kita bangun yang udah kita bahas juga tadi, di mana dari persamaan ini kita bisa bikin matriks nih ya kan. Nah, matriksnya kayak gini nih ya. Oke. Jelas kan nih teman sampai sini dengan matriksnya nih? Ada yang bisa jawab nggak kenapa ini 1, 0, 0, 0, 0? Karena di datanya ya. Datanya itu di X-nya itu adalah 0 nih ya kan. Ini mestinya 0, 100 ya. Jadi kayak ini harusnya ini deh. Ini 1, 0, 0, 0, 0. Ini, oh ini ya 100, sudah benar ya. Oh ini dia masih matriks 5 kali 5-nya nih teman-teman ya. Oke. Jadi nanti ini yang akan kita bikin augmented matriksnya dengan digabungkan dengan bagian yang ini ya. Oke. Nah udah deh, jadi ini augmented matriksnya. Terus prosesnya ya sama aja ya, di Gauss-Jordan kita bisa normalisasi, terus kita nolkan kolom pertama, nolkan kolom kedua, nolkan kolom 3, 4, dan 5. Dan setelah kita dapat kayak gini, ini adalah nilai si A-nya nih. Oke? Gitu ya. Ternyata dia koefisien yang terakhir 0 nih. Berarti artinya emang nggak ada faktor pangkat 4-nya ya. Gitu ya. Oke, itu dia teman-teman. Ini implementasinya juga, ini implementasinya sama aja sih kayak tadi ya. Kita bikin augmented matriksnya, terus kita apply nih si Gauss-Jordan ya. Tapi biar enak, nih Gauss-Jordan mungkin kita bisa define aja sebagai fungsi eksternal gitu. Nah, sehingga nanti kita tinggal panggil di sini untuk menyelesaikan si matriks A-nya ya. Udah deh, kayak gitu teman-teman. Jelas ya sampai sini ya? Oke.
Nah ini ada sisanya, ini tinggal masalah visualisasi sih. Jadi nanti teman-teman bisa coba kulik juga ya. Nanti saya akan upload si modul ini. Biar nanti teman-teman bisa kulik lagi juga ya kan. Nah sisanya ada PR. Tapi sebelum PR, sebelum refleksi, tadi kita sempat nge-skip tentang saat ada satu bagian itu tadi namanya spline interpolation ya teman-teman. Nah spline interpolation ini apa ya kira-kira, ada yang kebayang nggak spline interpolation itu apa? Di sini spline interpolation dibilang dia itu menggunakan pendekatan piecewise polynomial. Apa itu piecewise polynomial? Kalau piecewise itu artinya apa sih piecewise? Apa? Potongan, betul ya. Jadi pendekatannya kita lakukan secara terpotong-potong gitu teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, misalkan kita punya ada data point kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Nah, kalau kita coba untuk menggunakan polinomial order tinggi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin kita akan menggunakan order 7, betul ya kan? Yang kalau order 7 mungkin nanti lengkungnya bakal banyak tuh, sehingga nanti mungkin datanya bakal kayak gini nih. Kebayang nggak? Jadi nggak make sense kan ya secara fungsi. Mungkin secara fisika kayak ya kecuali emang dia sistem osilasi mungkin agak aneh nih dilihatnya ya kan. Nah maka untuk menghasilkan smoothness itu kita bisa menggunakan pendekatan beberapa titik aja teman-teman ya. Jadi misalnya kita ambil 2 titik aja gitu. Nah terus habis itu kita ambil apa namanya interpolasi di sebelah sini ya kan. Terus habis itu ambil 2 titik lagi, kita interpolasi lagi di sini ya kan. Terus ambil 2 titik lagi misalnya. Nanti kita ambil lagi interpolasinya ya kan. Jadi harapannya dengan kayak gitu nanti fungsinya jadi lebih halus gitu. Oke? Gitu ya. Nah ini nanti ada yang namanya, jadi artinya sebenarnya udah gitu si spline interpolation ini juga sebenarnya nggak mesti polinomial ya. Maksudnya kalau kita menggunakan spline interpolation dengan cara linear kayak yang tadi Dara lakukan ya, maka nanti kita juga bisa bikin kayak gini jadinya. Set, set, set. Kebayang nggak nih teman-teman? Jadi yang tadi Dara propose untuk menginterpolasi nilai di antara 2 nilai tadi, itu dia pakai linear spline interpolation. Oke, jadi interpolasinya dilakukan di antara 2 data dengan menggunakan persamaan linear ya. Teman-teman tentu bisa bayangin ya, persamaan linear ini kan bisa dicari ya persamaannya apa ya kan. Nah nanti once sudah dapat persamaannya itu nanti dimodelkan sebagai fungsi di antara interval titik kedua dan titik ketiga itu. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah ini linear ya kan. Tentu ini dia bisa dibuat dengan order yang lebih tinggi ya. Kalau misalkan kita mau bikin jadi order kuadrat gitu ya kan, ya mungkin nanti dia akan jadi seperti ini bentuknya. Atau order 3, atau namanya cubic spline. Cubic spline itu berarti pakai order 3. Atau quartic spline juga bisa, dan seterusnya. Tapi yang paling umum biasanya tuh pakai cubic spline. Jadi kalau cubic spline itu dibikin dengan fungsi kubik ya. Jadi dia ada pangkat 3 kayak gini. Oke. Udah ya, cukup mungkin sampai situ. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Udah pada rapi? Kayak udah pada meluk tas aja nih. Ada nggak sih? Oh belum, aman ya, masih belum ya. Oh masih. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita selesai ini? Ya, ya. Misalkan kita punya. Bentar deh, mikrofonnya mana ya? Oh iya di belakang sih. Belum di belakang. Bisa aja itu di belakang begitu ya. Gimana ya? Misalkan kita punya, let's say n data lah. Nah terus kita buat tuh fungsi interpolationnya, ya polinomial dapatlah fx. Nah itu kita buat lagi skenario yang kedua, kita sembunyikan salah satu datanya, jadi kan punya n-1 data, dapatlah fungsinya gx. Nah kan itu pasti garis antar itunya beda ya? Fungsinya beda, ya. fx sama gx-nya. Terus? Nah terus kira-kira garis yang kita buat dari polynomial interpolation itu garis yang sebenarnya atau garis rekayasa dari kita, Pak? Oke, good question. Teman-teman paham pertanyaannya? Jadi tadi apa namanya, ini bagus nih analogi yang dibikin sama Zakwan ya. Jadi misalkan kita punya apa namanya data points, ada sejumlah n data ya. Mungkin jangan n lah, biar kita gampang bayangin 10 gitu ya. Ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan.
Gitu ya, ini 10 data nih ya kan. Nah dari 10 data ini bisa nih kita gunakan interpolasi pakai pangkat berapa? 9. Pangkat 9 berarti ya kan ya. Nah kalau pangkat 9 mungkin dia nanti bakal ngelengkung-lengkungnya kan gini ya. Kayak ngelengkung 9 kali gitu ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya kan. Gitu ya. Nah sedangkan sekarang kalau misalnya kita remove satu data. Misalnya yang mana yang mau di remove? Yang ini? Boleh. Nah maka nanti mungkin dia akan berubah nih. Nah kita juga nggak tahu, ini saya cuma ilustrasi aja ya. Misalkan dia ini tetap dari atas nih. Nah tapi nanti dia mungkin lengkungannya akan gini. Karena dia sekarang nanti jadi order 8 kan ya. Gitu ya. Nah ini mungkin kelihatannya sama ya, tapi ada bagian yang nggak dilewatin sama dia nih. Tadi kan ini dia ngelewatin ini ya, titik yang hilang. Nah sekarang ini dia jadi turun nih ya kan. Nah ini saya masih gambarnya coba untuk ngemiripin nih ya. Tapi bisa aja dia ngegambarnya mungkin kayak gini misalnya, set gitu ya kan. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu dia jadinya jadi beda jauh tuh bentukan di sebelah sininya ya kan ya. Jadi artinya adalah si polynomial interpolation itu akan sangat sensitif dengan setiap data. Ketika kita ambil salah satu aja datanya, maka trennya itu akan berubah total. Bahkan kurvanya juga bisa jadi berubah total gitu ya kan. Nah terus kemudian pertanyaan Zakwan berikutnya adalah, jadi ini menggambarkan fungsi sebenarnya atau enggak gitu bukan sih? Iya, Pak. Nah sebenarnya yang disebut dengan sebenarnya juga kan kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya dia itu apa ya. Jadi emang sebenarnya yang kita lakukan di sini itu adalah kita mencoba membuat fungsi untuk menginterpolasi nilai di antara data points itu berapa ya. Jadi kayak misalnya ini tadi balik pertanyaannya, ini kan kita punya data point di sini sama di sini ya. Sebutlah ini nilai t-nya adalah 5. Ini adalah 10. Terus kita mau cari berapa nilai y ketika x-nya 7 misalnya, ya kan? Nah tentu dari data doang kita nggak tahu. Tapi dengan adanya interpolasi, kita jadi bisa kebantu untuk ngeestimasi di mana kalau nilai x-nya 7 yang ada di sekitar sini, berarti kalau kita angkat ke sini, artinya kita masukin nilai 7 ke dalam fungsinya, ya. Nah kita bisa dapat tuh berapa nilainya di sini, ya kan? Ya. Begitu juga dengan fungsi ada di sini nih, ya kan? Ini 5, ya kan? Ini 10 ya kan? Sorry, 10-nya yang mana sih tadi? Iya, yang dihilangin ya kita ya. Ya dan misalnya ini ada angkanya berapa nih? 15 gitu ya, atau mungkin 12 ya. Terus kita mau interpolasi juga di angka 7 ya kan? Nah dengan fungsi yang kedua, kita dapatnya ada di sini nih ya kan? Nah tentu jadinya beda kan ya nilainya ya. Karena yang tadi itu yang warna biru, mungkin nilai X sama dengan 7 memberikan nilai Y yang lebih tinggi ketimbang yang warna hijau nih ya kan? Nah, yang mana yang benar? Ya nggak tahu. Karena balik lagi, ini tuh adalah cara kita menginterpolasi aja, ngebantu kita interpolasi ya. Cuma dari bentukan ini sebenarnya ini udah kelihatan suspicious nih ya kan. Karena maksudnya biasanya kan fisika itu kan, apalagi data fisikal ya kan. Data fisika itu biasanya punya pola, karena alam itu biasanya ada polanya tuh ya kan. Entah dia menurun atau atau menaik ya kan. Dia turun, dia naik gitu. Dia memegang kendali gitu. Ya dia bisa turun, tapi kalau misalnya turun trennya mungkin turun terus, kalau naik terus, atau mungkin kalau emang fungsi osilasi juga bisa aja gitu ya kan. Jadi emang tergantung konteksnya nanti pada akhirnya Zakwan. Kalau emang yang ditanya yang sebenarnya kayak gimana gitu ya. Nah itu kalau kita bawa ke konteks fisikanya itu seperti apa ya. Dia turun. Udah ya, jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah, Zakwan? Aman ya? Oke, yang lain gimana? Udah aman? Oke deh, yaudah sisanya nanti bakal ada apa? Seperti biasa ini ada PR, pertanyaan refleksi yang bisa dikerjain di rumah. Ada 10. Emang sebelumnya berapa deh? 8. Iya ya. Potongin 2, Pak. Kenapa? Buang 2. Iya. Udah nggak apa-apa, biarin dah. Kalian juga tinggal ngopi-ngopi doang bukan nih? Enggak. Enggak, tapi maksudnya terlepas dari berapapun banyaknya kan pada akhirnya teman-teman juga ini tuh buat bahan belajar aja sih ya kan ya. Jadi dengan teman-teman dikasih pertanyaan kan nanti teman-teman nanya lagi kan biasanya tuh ya nggak sih? Ya nggak? Ya nggak? Atau ada yang beneran mikir kayak wah ini jawabannya gini. Ada nih yang mikir. Katanya maksudnya pas nanti teman-teman misalnya emang ngopi dari sumber tertentu, pastinya teman-teman ngerti ya dengan apa yang teman-teman tulisin, oke? Biar konsisten. Nggak apa-apa, biarin 10. Nggak bakal overdetermine kok. Oke, baik kalau gitu kita sampai sini dulu. 1, apanya 1?
Hah, apa sih Justin, kenapa? Oh, ratu. Cie. Yes, sleep all. Ya deh, baik kalau gitu kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.